Jadi saya langsung share materi saya singkat saja, nggak banyak-banyak, karena yang paling penting nanti adalah Bapak Ibu usahakan benar-benar fokus dengan apa sih cerita nyata dari Bapak Ibu dan dari teman-temannya di sini yang sudah melakukan personal branding ini dalam bisnis mereka selama beberapa tahun, ya. Apalagi di sini saya juga ada lihat Koko Ci dan Cici dari Pekanbaru, ya. Selamat pagi. Saya nggak sapa satu-satu lagi karena saya lihat cukup banyak, ada yang saya kenal, ada yang saya enggak. Ya, nah hari ini kita akan brand diri kita. Brand berarti kalau ngomongnya sih memperkenalkan diri, ya, kita branding. Ya, pakai bahasa Inggris lebih gampang. Branding yourself, membranding diri kita. Kalau saya bilang sih sebenarnya Bapak itu nggak perlu branding, ya, nggak perlu branding. Contohnya begini deh, saya kasih analogi. Anggap saja ini ada 2 buah cola, ya, yang satu tidak ada mereknya, satu lagi merek Coca-Cola. Kalau Bapak Ibu diberi pilihan di antara 2 ini, tidak ada merek dan merek Coca-Cola, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Di antara 2 ini, mana yang akan Bapak Ibu pilih? Coca-Cola. Coca-Cola ya, gitu. Yang ada nama ya. Itu nggak ada yang ada nama, namanya. Itu nggak ada nama Ya, pokoknya satu lagi nggak ada brandnya, satu lagi nggak ada mereknya, satu lagi Coca-Cola. Ko Edwin Nengok harga, Koko Edwin. Aduh, Koko. Untung kita jauh tuh. Kalau enggak udah kutampar juga Koko Edwin ini ya. Masih nengok harga. Aduh, BP omset miliaran masih nengok harga. Aduh. Aduh, ya. Koko William pilih kamu, Ko. Waduh, untung jauh kita, Ko. Kok enggak mulut-mulutmu berdiri ya. Iya. Aduh, ya. Nah, cola kan murah gitu. Ya benar. Tapi setidaknya kita pasti akan memilih yang ada mereknya, bukan Coca-Cola. Jadi, nah inilah kenapa kita nggak perlu branding. Ini juga yang terjadi dengan diri kita. Kalau kita tidak pernah melakukan branding, kita jarang menceritakan apa sih yang kita kerjain, apa sih bisnis kita. Ya, kita jarang menceritakan manfaat dari jasa yang kita tawarkan. Hasilnya apa? Ya, jangan harap postingannya bisa tinggi. Jangan harap. Kenapa? Kita tidak dikenal. Kita tidak dikenal. Kalau boleh ngomong, sebutkan satu nama di sini, ya saya akan lebih kenal dengan yang namanya Christiana, Vina, Suanto, ada William. Saya lebih kenal gitu. Ya, karena mereka ya sering-sering branding, ya, ada Holland gitu juga. Ya, wah, ini ada yang mau jual Civas, nanti kita transaksi di belakang ya, kayak ini ya. Nah, terus kalau kita sering-sering branding, ya, berarti kita sering-sering menceritakan kegiatan bisnis kita sebenarnya, ya. Kemudian kita juga secara berkala kita menceritakan apa sih yang bisa kita bantu kepada calon tertangguh, apa sih manfaat kalau kamu memakai jasa saya, apa? Ya, kita kan jualan jasa, bukan jualan produk sebenarnya. Kita jual jasa loh. Nah, hasilnya apa? Ya, suatu saat kita akan memperoleh closingan yang paling enggak ada, ya, ada. Dengan branding saja, kita pasti akan dapatkan closingan suatu waktu. Kalau tidak branding, ya jangan haraplah gitu. Kenapa? Karena di lapangan itu kadang-kadang kita sering ketemu dengan calon nasabah yang suka membanding-bandingkan. Saya ambil dari agen ini loh. Nah, kemudian datang lagi dia membandingkan nih, biasalah ya, membandingkan dengan satu agen yang cukup dikenal gitu, ya cukup dikenal. Nah, zaman sudah semakin mudah, kita mau cari biografi, biodata seseorang juga gampang. Lihat saja media sosialnya. Yang satu tidak pernah post apa-apa, Instagramnya juga vakum ya. Satu lagi postnya jalan-jalan, punya beli mobil, dan itu kita akan lebih percaya yang sana sih. Ya, nah itu juga yang terjadi kalau Bapak Ibu kurang melakukan branding ataupun tidak pernah sama sekali. Ya, nah kita juga tidak perlu branding jikalau saya kasih analogi lagi. Yang sebelah kiri layar itu ada yang merek ini cola, satu lagi Coca-Cola dengan kapasitas yang sama 1 liter dengan harga yang sama. Kalau Bapak Ibu punya duit 15.000, mana yang akan dibeli? Ini cola atau Coca-Cola? Selain Civas dan Martel. Coca-Cola dong, ya. Kenapa? Bisa saja rasanya sama, isinya juga sama, 1 liter,
Botolnya juga hampir-hampir mirip karena ini sudah jelas, ya, sudah jelas. Ya, ya. Kalau yang tadi kan nggak jelas. Oh, ya bisa saja sih brandnya Coca-Cola isinya Chivas nih, bro. Nah, bisa jadi. Ya, nah, oke. Jadi mengambil dari jawabannya Bro Edwin benar sih. Kenapa? Karena yang satu sudah jelas, Coca-Cola. Satu lagi ini Cola. Nah, ini sama dengan cerita yang tadi, ya, yang tadi. Untuk membangun suatu brand itu perlu waktu, usaha, dan tenaga. Ya, brand Coca-Cola itu tidak langsung kita kenal, ya. Begitu langsung muncul, langsung, tahu nih Coca-Cola. Enggak. Coca-Cola juga perlu waktu, usaha, dan tenaga agar bikin brandnya itu besar, bisa sampai dikenal oleh semua orang di berbagai negara. Nah, apakah kisahnya lancar-lancar aja? Tidak. Coca-Cola itu tahun pertama penjualannya hanya 9 botol. Ya, Bapak Ibu boleh cari, coba cari. Ya, untuk suatu brand yang ada barangnya, ada wujudnya, bisa kita rasakan, bisa kita pegang, itu perlu waktu yang lama dan di awal-awal penjualannya juga buruk. Jadi saya ingin Bapak Ibu juga setidaknya sadar ketika kita melakukan branding diri kita, itu nggak semata-mata seminggu langsung bisa dikenal oleh banyak orang. 2 minggu bisa langsung dikenal banyak orang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang mungkin bisa perlu waktu setahun, bisa perlu 2 tahun, tergantung dari intensitas waktu, tenaga, dan usaha yang Bapak Ibu keluarkan. Ya, kecuali Bapak Ibu melakukan sesuatu yang ekstrim, ya, yang sampai diliput oleh masyarakat. Nah, biasanya yang ekstrim itu dalam tanda petik kan, gitu. Itu ya. Jadi perlu waktu, usaha, tenaga. Saya ingatkan dulu ya. Jadi tidak ada yang instan. Oh, kenapa kita harus branding? Kenapa sih kita harus branding? Ya, yang gampang itu adalah karena kita ingin menyebarkan informasi kepada orang-orang yang ada dalam lingkaran terdekat kita sampai lingkaran orang-orang yang jauh di sana. Ya, yang mungkin hanya sekedar kenal. Ya, menyampaikan informasi. Gitu. Nah, terus bagaimana cara kita branding? Ada 2 sih. Ya, kita banyak cara, tapi saya bagikan jadi 2. Yang pertama itu offline, yang kedua itu online. Nah, kemudian yang offline itu kira-kira yang seperti apa nih? Yuk, teman-teman yang lainnya gitu. Apakah yang hadir di sini hanyalah Ibu Linawati, Bro Edwin, Ko William, Cici Lina, gitu. Apakah yang lain? Offline kira-kira seperti apa sih? Offline ini berarti tidak ada layanan klaim. Tetap muka, ketemu langsung. Nah, minum langsung, bagi kartu nama. Ngopi bareng. Ngopi bareng, saya suka nih bro, yuk kapan? Ngopi bareng, ya, boleh. Nah, jadi ya kira-kira tepat. Untung aja nggak ada yang jawab. Kalau offline kan berarti nggak online. Ya, kalau nggak online berarti nggak ada kuota, nggak ada internet. Bukan gitu juga sih. Ya, setidaknya offline itu bisa dilihat dari bagaimana kondisi tempat tinggal kita atau tempat usaha kita, apa sih kendaraan kita, itu paling nggak. Ya, itu dilihat orang. Ya, kemudian bisa juga dari mana? Dari cara berpakaian kita, bagaimana kita berpakaian. Tuh. Ya, ataupun mungkin yang kalau memang Bapak Ibu dan teman-teman agak ekstrim juga melalui bikin brosur ya. Nah, tadi sebar kartu nama itu juga termasuk salah satunya, atau mungkin mau bikin baliho di Jalan Pandu, Jalan Asia, Jalan Yosudarso, bikin atau rame-rame. Ya. Tuh. Tapi kan kita nggak sampai sana kan, paling nggak lihatlah kantor kita di mana. Cukup megah gitu ya. Kemudian kendaraan kita apa? Ya, itu dipandang sih, kelihatannya sepele. Memang kadang hidup itu nggak adil ya. Belum tentu orang yang naik sepeda motor tuh miskin sih, ya. Tapi ya kadang-kadang itu pandangan orang, first impression-nya. Ya, dari cara kita berpakaian juga sama. Orang yang cuma pakai kaos oblong putih, celana pendek itu belum tentu kere sih. Belum tentu. Tapi ya gimana? Lapangan seperti gitu. Kalau Bapak Ibu memang menawarkan suatu jasa yang nominalnya secara kalau dirupiahkan itu banyak ya. Paling enggak itu pasti jutaan, puluhan juta, sampai ratusan juta.
kita menawarkan sesuatu, ya suatu jasa yang menukarkan uang kecil dengan uang besar. Ya, uang besar itu bisa jadi ratusan juta sampai miliaran. Ya, sudah sewajarnya. Kalau paling enggak, cara kita berpakaian itu agak pantas. Tidak harus mahal, asalkan rapi. Ya, rapi deh itu. Ya, saya sering kok kalau di Mercy itu banyak lah orang-orang yang jago, dia outputnya jago banyak. Ya, ada saudara kembar saya Henry Regen, ya kadang-kadang Cici Holland juga bisa, Cici Vina juga oke gitu, Ibu Cece juga bisa kok. Ya pokoknya pakaiannya itu rapi dan terlihat pantas, layak bahwa memang kita bisa dipercaya. Nggak harus mahal, nggak harus mahal. Tidak usah harus beli sampai H&M, Zara, nggak usah. Nggak ada orang yang lihat tagline kita di belakangnya apa mereknya, nggak ada. Kita beli online 30.000 juga mereka nggak tahu, asalkan rapi, ya. Malam naik sepeda motor Harley beda lagi. Oh betul. Nah, iya ya, betul Bro Edwin. Inilah contoh ya, BP sukses seperti gitu ya. Rodanya cuma 2, tapi knalpotnya bising kali tuh ya. Thanks bro. Oke, itu contoh offline ya bisa lainnya. Kalau online itu bisa banyak, ya bisa banyak. Tapi berhubung juga kita kan pengen mengembangkan bisnis. Kalau mengembangkan bisnis kan berarti pakai sumber daya modal yang sekecil-kecilnya. Maka kita manfaatkanlah platform digital yang paling populer yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Masih 3 ini sih. Ya, kalau ada yang lain mungkin TikTok. Kalau TikTok saya juga kurang tahu, tapi TikTok cukup menarik. Ya, saya belum sampai ke sana. Ya, paling enggak 3. Ya. Nah, kalau secara online kita bicara soal Facebook dan Instagram lah, karena mereka juga dari satu perusahaan yang sama, hanya saja beda tampilan. Ingat ya, hanya beda tampilannya saja. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan suatu brosur seperti gini, ya ini brosur iklan sapu listrik, kan? Mereknya Realme, gitu. Nah, ini kira-kira apa sih yang bisa Bapak Ibu dapat, informasi apa aja dari brosur ini? Nah, kira-kira jenis, harga. Jenisnya, harganya. Ada agen masa depan? Tadi ada suara agen masa depan tadi. Itu saya, Pak. Oh, setelah Luko. Nah, kira-kira apa lagi? Jenisnya, harganya, kemudian ya yang jual siapa? Speknya. Ya, siapa lagi? Apalagi kira-kira nih? Ada gratis-gratisnya banyak kayaknya ya. Gratis 100% biaya, nggak tahu apa sih sebenarnya itu. Gratis ongkir. Dan khusus. Nah, promo khusus, promonya turun harga lagi dan macam-macam, ya macam-macam. Nah, yang kedua nih, speknya ya boleh, thank you, Kuku. Kemudian satu lagi biasanya kalau ini kan kita ngomong soal handphone nih. Jadi pertama dari brosur yang isinya seperti gini, yang kedua itu ini review YouTube, ya review YouTube. Kira-kira dari review YouTube ini yang ngomong soal produk yang sama, kira-kira apa sih yang bisa kita dapat? Nama toko, ya thank you Cici Alice. Ini tadi ya. Nah, kalau dari review YouTube ini kira-kira apa yang bisa kita dapat? Jangan beneran diputar gitu. Maksudnya itu di bawahnya. Ya. Dari video ini misalnya, ini kan termasuk iklan sebenarnya. Ini kan video YouTube yang termasuk iklan. Nah, dari video iklan ini apa yang kita dapat gitu. Atau mungkin kalau tempat yang lain video, kalau memang Bapak Ibu sering buka YouTube, pasti nampak dong. Saat ini yang lagi ngetren itu, yang sering nongol di paling atas dari platform YouTube itu adalah iklannya Samsung Galaxy S21. Kira-kira apa sih yang bisa kita peroleh? Mungkin lebih kurang sama, ya kan? Nama produknya apa? Ya pasti mereka akan ada ngomong soal harga dan macam-macam. Yang lebih kurang kayaknya ya spesifikasi handphonenya, yang kayaknya hampir lebih kurang sama. Tapi ada perbedaannya, Bapak Ibu.
Ya. Nah, bedanya apa? Kalau dari brosur itu hanyalah menjual secara logik, pakai logikanya aja. Tapi kalau dari review YouTube itu kita menjualnya, kita bisa mendapatkan semacam sensasi perasaan gitu. Perasaannya, emosionalnya. Jadi beda. Jadi kalau lihat brosur, kita lihat aja spek-speknya, oke, harganya apa. Udah. Biasanya berakhir di mana? Berakhir di tong sampah. Setelah kita keluar dari mall, setelah kita agak jauh nih dari orang yang kasih brosur. Beda dengan kita melihat video review atau video iklan suatu handphone di YouTube atau dimanapun. Kenapa? Karena yang dimainkan adalah sisi emosional. Kita bisa tahu kelebihannya seperti apa, kemudian ukurannya kira-kira jelasnya seperti apa. Kan mereka pasti ada pakai tangan atau apa, kemudian kejelasan layarnya seperti apa. Jadi ada main sisi emosional di luar sisi logiknya. Ya. Nah, di sini itu di bisnis ini sebenarnya cenderung kita mainnya dari sisi logik gitu. Kita ngomong soal Qsmart itu harganya masih sama loh. Qsmart bulan ini bulan terakhir sebelum reprice. So what? Emang kenapa kalau reprice? Nggak dapat nih ya. Itu ya. Kita nggak dapat feel-nya. Ya, emangnya kalau Qsmart di reprice kenapa? Kalau Qsmart bisa kasih UP setengah M, kenapa? Ya, itu. Jadi sebenarnya ini masih sering nampak sih. Saya masih sering nampak gimana para teman-teman di sini ya itu masih sering jualan dari sisi logiknya aja. Emosionalnya nggak ada. Kenapa? Nyatain UP sekian, cukup sekian. Udah. Emangnya kenapa? Kalau saya keluarin duit segini, dapat segitu, efeknya apa? Nggak ada. Semuanya logik, makanya banyak orang nggak tertarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu biasanya ngepost sesuatu yang berbau insurance, ya like-nya sedikit sih. Like-nya sedikit. Pasti, itu pasti. Kenapa? Ya itu hal yang wajar. Kenapa? Sisi emosionalnya jarang kita sentuh. Ya, kebanyakan cuma logiknya doang. Nah, jadi bagaimana agar cara kita memainkan sisi emosionalnya juga. Nah, yang pertama bisa kita perbaiki adalah dari tampilan profil kita. Saya ambil contoh deh, ya ini bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang masih aktif di Instagram ataupun Facebook, mirip-mirip sih, ya mirip-mirip sih tampilannya. Nah, kita lihat dari satu akun ini deh, ya paling enggak satu akun ini dia punya profile picture yang kelas. Coba lihat Instagram Bapak Ibu. Untuk profile picture-nya aja itu gimana? Apakah menampilkan siapa Bapak Ibu sesungguhnya? Apakah wajahnya nampak jelas? Tuh. Kita lihat dari sini dulu. Profile picture-nya dong. Ya, kemudian nih. Nah, ya. Isinya itu. Siapakah Bapak Ibu di Instagram? Kalau si Bro Niko ini, ya saya juga follow dia. Bro Niko ini dia jelas isinya. Saya mengajar cara mengoptimalkan Instagram. Pakai algoritma, pakai hashtag, optimasi konten, dan lain-lain. Yuk, belajar langsung di kelas saya. Jadi, istilahnya di sini ini ada menyinggung emosionalnya. Diajak, saya seorang yang expert loh. Yuk, saya bantu kamu. Nah, Bapak Ibu juga sudah mulai berubah. Mungkin yang isinya dulunya mungkin, katakanlah saya, BT, nama saya BT, ya saya itu MDRT 3 tahun berturut-turut, COT 3 tahun berturut-turut, so what? Emang kenapa? Ya, itu pencapaian, ya pencapaian boleh saya tulis, tapi ya efeknya apa nih untuk orang-orang yang mengunjungi profil Bapak Ibu? Paling wah dia kayaknya sukses nih, wah dia jualannya banyak, ya. Itu kalau ada prestasinya. Kalau tidak ada gimana? Bagaimana kalau kita baru mau memulai? Kan kendalanya itu, ya kan? Kendala utama itu. Kita baru memulai nih di bisnis ini, tidak punya sesuatu untuk dituliskan. Maka bolehlah tuliskan hal yang seperti gini. Ya. Ini sama seperti salah satu BP di Jakarta yang cara reply-nya bagus ketika dia ditanya, apa sih
pekerjaan Bapak atau Ibu? Apa pekerjaan Bapak atau Ibu? Atau teman-teman? Ya, kalau memang sudah benar-benar full time di bisnis ini, ya pasti ngomongnya paling gampang, saya di asuransi. Saya agen asuransi. Gitu singkat. Ya, padahal kita bisa mengubah kalimat yang kelihatannya hanya jual logiknya aja. Kalimat yang sederhana seperti itu kita ubah. Saya bekerja membantu keuangan keluarga menjadi lebih baik. Saya bekerja membantu seseorang agar tidak mengalami kerugian finansial yang begitu besar. Nah, bisa seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya hanya mengubah kata-kata kita. Ya, kata kita. Nah, terus dari sudah tampilannya ini, kalau memang Bapak Ibu bisa perbaiki, ke bawah deh. Ke bawah. Kita terus scroll agak ke bawah. Isinya kira-kira kalau lihat dari seperti gini, ini bagus atau bagus sekali? Sekilas ya, lihat sekilas. Ini bagus atau bagus sekali sih? Bagus, rapi. Oh, bukan bagus sekali ya. Oke. Kan Iya, dikasih betul. plus rapi. Jangan Oh gitu. ya, plus rapi ya. Oke lah, oke lah. Kok keren. Nah, Ini siapa oke lah nih sih. ya? Kalau ada yang ini nih. Iya, nggak tahu siapa sih itu. Sok-sok kali itu, ya kan? Rangku-rangku cewek lagi. Aduh, bahaya itu ya. Nggak social distancing ya gitu. Oke, jadi secara mungkin secara skill setelah lihat, oh ini kayaknya bagus gitu ya kan. Setidaknya ada warna-warni, jadi perasaan kita lihat juga nggak enek gitu. Yang nggak enek. Nah, sama seperti iklan tadi deh ini. Yang ini. Ini masih mending. Ya. Mungkin Bapak, Ibu dan teman-teman pernah mendapatkan brosur iklan yang warnanya nggak ada, yang dia printnya di kertas warna kuning, semuanya tulisan semua. Ya, sama seperti kayak kalau orang Tionghoa bilang sih hu tao, mirip gitulah, ya. Semuanya tulisan, gambarnya nggak ada, warnanya juga nggak ada, ya karena pengen murah gitu, jadinya begitu. Ya, sama. Jadi perasaan kita juga, lah ini kemana lah ya, nggak gitu enak dilihat. Nah, kalau sudah perasaannya udah nggak enak dilihat, otomatis kita nggak akan mencari tahu siapa orang tersebut. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu dan teman-teman di sini sebenarnya, ya. Gimana sih tampilannya, tampilan Instagram, Facebook, ataupun juga yang lain, kalau Bapak Ibu ada, contohnya LinkedIn, itu sudah bukan lagi hanya sekedar tempat menyimpan gambar, tapi bisa menjadi salah satu media bagaimana kita membranding diri kita, ya, membranding diri kita, ya. Kita tidak bisa menjangkau banyak orang selama 24 jam, tapi medsos kita bisa. Jadi manfaatkan sebisa mungkin, ya, manfaatkan sebisa mungkin, tuh, seoptimal mungkin, itu. Nah, tapi saya nggak bisa bikin tampilan kayak gini, ya kan? Saya gaptek, desain pun tidak bisa, ya, apalagi nulis kata-kata yang indah itu, caption yang mencetar membahana, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya waktu, sibuk, banyak alasan, ya. Apalagi kalau sudah ngomongnya soal sibuk dan nggak ada waktu, itu kadang-kadang jadi tanda tanya. Sibuknya itu aktivitas atau produktivitas gitu ya. Kalau dia sibuk tapi ya ada produksinya ya oke. Tapi kalau sibuk pusingnya aja nggak pernah, saya juga kadang-kadang bingung sih. Ya, nggak masalah. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena media sosial itu tidak harus dikerjakan sendirian. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah fokus saja kepada bisnis utamanya apa. Ya, mempercantik Instagram itu tidak harus jangan sampai menghabiskan waktu dan tenaga yang begitu banyak. Ya, kenapa? Karena yang paling inti adalah bisnis kita. Gimana closingan, gimana NH, apakah sudah ada AA, kira-kira seperti itu. Ya, jadi percuma saja kalau medsos kita sangat luar biasa, ya, sampai harus meng-hire konsultan ini, konsultan itu, tapi bisnis kita mandek, ya.
sudah 3 bulan nggak pernah posting apa-apa gitu. Wah, itu kan gawat gitu. Bapak Ibu sebenarnya mau besar di bisnis Sekwis atau besar di bisnisnya Instagram sebenarnya. Nyari follower, nyari like. Bapak Ibu mau cari apa? Mau cari FYP atau mau cari likes? Gitu. Ya. Jadi fokusnya seperti itu ya kan. Nah, soalnya ada saya pernah lihat ada satu agen kursinya nggak gede-gede amat sih, nggak gede-gede amat. Setahun itu nggak salah tahun lalu itu setahun tuh baru closing 2 polis. Tapi Instagramnya bagus. Ya aneh juga sih, gitu. Aneh sebenarnya. Bagi saya sih aneh. Ya. Nah untuk bikin tampilan-tampilan yang seperti gini mungkin bagus ya, ataupun bikin letak seperti gini kita bisa belajar. Tidak harus sampai expert. Udah, Bapak Ibu cukup screenshot layar ini. Bapak Ibu boleh tiru sedikit kata-katanya. ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi saja. Nah, kalau yang mungkin seperti gini, ya sama saja gitu. Saya juga punya grid yang seperti gini, punya tampilan seperti ini, karena juga ATM dari orang lain. ATM dari orang lain, Bapak juga sama. Nah, kalau nggak bisa desain, gaptek, atau apapun itu, ya boleh saling berkolaborasi. Ingat, kita di sini tuh kan ada media Sekwis Official, ada Q Summit, ada MDRT, ada Sekwis 2.0, ada juga dari yang lain-lainnya yang mungkin dibikin oleh agensi juga, ataupun mungkin bikin oleh dari yang lain-lain, dari saya juga kadang-kadang yang manfaatkannya seperti itu. Ada dapat pos, ya. Tapi kalau mau buat rapi, perlu sedikit pengaturan. Ya, saya sudah pernah bahas ini secara teknis, secara panjang. Itu yang lakuin juga nggak banyak. Ya di sini ada Cici Lina yang udah mengubah semuanya. Ya, thank you Ci, udah ikutin. Itu semoga makin mantap. Ada juga Bro Swanto yang juga sudah menarik, Instagramnya menarik, bagi saya menarik. Ya. Ingat, tetap fokus ke bisnisnya. Nah, kemudian nih, bagaimana kalau kita pengen online-nya itu dari WhatsApp? Pengen online di WhatsApp, gampang. Pertama, Bapak, Ibu, dan teman-teman harus ngerti dulu produknya apa. Ya, understand the product enough. Tidak harus benar-benar hafal 100%. Cukup tahu dulu, cukup ya jelas paham produknya seperti apa nih. Ya. Nah, sama seperti saya pengen nguji ya. Saya pengen nguji. Kita ambil produk yang paling gampang lah di Sekwis, itu Qsmart ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa jawab ya, bisa jawab. Saya kasih kuis dulu. Kuis yang bisa biar kita tahu nih, sebenarnya Bapak Ibu itu benar-benar tahu produknya atau tidak tahu sama sekali. Ya. Nah, ini saya kasih kuis, pertanyaan sederhana saja. Bagi yang merasa leader, tolong jangan jawab gitu. Ya, saya kasih hadiah saldo OVO atau GoPay deh. Nanti tinggal infoin aja nomor OVO atau GoPay-nya. Ya, saya langsung top up-kan saja. Ingat ya, ini perlu partisipasi aktif dari peserta di luar leader. Kalau leader pasti tahu jawabannya, nggak adil ya kan. Nah, untuk teman-teman ya ada banyak nih, ada yang banyak dari 2 kali mau ikutan kuis. Nah, pertanyaan gampang, ini dari Qsmart doang deh. Usia masuk Qsmart itu usia berapa ke berapa? Jawab saja di chat. Ya, di chat juga boleh. Saya akan lihat siapa yang pertama kali jawab dengan benar. 0 sampai 65 tahun. Ini Linawati Kacamata kah? Oh, bukan ya. Kepala 9 tuh. Ada Suryanti, 0 sampai 65. Aina itu. Woi, oke. Namanya mirip-mirip semua. Linawati Aina, ada Ibu Suryanti, 0 sampai 65 tahun, 0 sampai 65. Siapa lagi? Atau karena udah merasa benar, ya berhenti. Benarkah 0 sampai 65? Wait ya.
Ayo mana lagi? Oke. Yang jawab sudah 2, so saya anggap salah. Karena jawabannya cuma 1 ya, jawaban cuma 1. Sebenarnya Boleh kan? Kasih ini ya. Andrew boleh jawab, boleh Drew. Saya kasih ANTM 10 lot. Kan udah dibilang leader nggak boleh ya, aku. Boleh. Oh, boleh ya. Ayo kita Nggak coba. boleh. Andrew Nggak, boleh, Ibu yang kesini. penting dia mau downgrade ke FC. Oh, ya, boleh. Ya. Ya, boleh. Oke, boleh. Ya, jadi oke untuk Ibu Linawati Aina ya, nanti infoin aja nomornya, mau OVO atau GoPay sekalian nomornya ya gitu. Nanti top up gitu. Saya top up. Sebenarnya yang tepat itu 1 bulan. 1 bulan sampai 65 tahun. Kalau belum 1 bulan ya nggak bisa sebenarnya. Tapi oke lah ya, 1 bulan, bukan 0 sih. Bukan 0 bulan ya. 1 bulan. 0 itu bisa 0 bulan, bisa 0 tahun, tapi ya 1 bulan. Ya, thank you, Bro Edwin. Kasih nomor apa aja, nomor sekuritas saja, Bro Edwin. Saya kirimkan 10 lot BRIS. Ya, nggak laku OVO lah untuk Bro Edwin ini. Ya. Nomornya mana nih kok tiba-tiba jadi banyak pemenang ya? Udah Japri, Pak. Ya. Oh, udah Japri. Oke. Japri. Ya, Japri leadernya nanti ya, nanti infoin ya. Ini kok Japri kecet ini bahaya nih. Ada impostor sini. Banyak kali. Impostor. Ya. Susah ya, minta ampun ya. Oke. Kemudian pertanyaan satu lagi, sama, syaratnya sama, hanya untuk FC atau leader yang pengen jadi FC ya, demosi ke FC. Jawabnya di chat aja. Saya kasih agak menantang dikit deh. Kok tadi gampang aja soalnya. Kalau Q-Smart masih Q-Smart juga, ya masih Q-Smart juga. Kalau Q-Smart itu masa pembayaran preminya paling panjang itu berapa lama? Paling panjang berapa lama? Saya. Saya, semua saya. Oh, kok ini jawabnya banyak nih. 20 tahun. Wah, ini tangannya kenceng amat deh, 20 tahun. Weh. Oke. Ini karena yang menang tadi juga Ibu Linawati Aina, jadi hadiahnya kita passing ke yang belum menang ya, Cici ya. Oke, ini ada Ibu Erni 94797, nanti infoin bener 20 tahun ya. Paling panjang tuh 20 tahun. Jadi masa pembayaran premi Q-Smart itu dari 5 sampai 20 tahun. 5, 6, 7, 8, 9 sampai 20 ya. Nanti Cici Erni infoin aja ke leadernya nomor OVO-nya atau GoPay-nya berapa. Ya. 20 tahun atau masa akhir pembayaran 7, maksudnya cuma boleh 5 tahun. Bams, bener ya. Thanks untuk Bro Andrew yang sudah melengkapi. Ya. Oke. Ya, makasih Bro Edwin. Nomornya Kita ke gila OVO iya. dia. Ya Memang ya. ampun. Ginilah kalau orang kaya kurang kaya gitu. Ya. 50.000 pun atau 10.000 pun, 5.000 pun mau gitu. Aduh, penting ini. Ya. Oke, jadi thank you juga untuk Bro Andrew yang sudah menambahkan benar. Meskipun masa pembayarannya itu bisa panjang sampai 20 tahun, tapi di eksekusi itu terakhir terima pembayaran itu hanya sampai usia 70. Jadi kalau masuknya di usia 65, ya kita nggak bisa pilih panjang-panjang. Karena harus selesai bayar di usia 70, berarti hanya 5 tahun. Oke, ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya kita nggak usah harus benar-benar hafal Q-Smart itu seperti apa gitu. Ya pokoknya kita tahu spek dasarnya seperti apa, kemudian apa sih yang bisa dimanfaatin dari Q-Smart ini. Ya, karena Q-Smart ini kan paling gampang. Meninggal dapat duit, tidak meninggal dapat duit. Ceritanya seperti gitu kan. Ya. Ingat, understand the product enough. Tidak perfect. Kalau mau perfect itu nanti Bapak Ibu dan teman-teman sambil menceritakan manfaat Q-Smart sambil terus belajar di training ataupun di GMIT ataupun di GID. Ya.
Nah, kemudian setelah itu, kalau dari WhatsApp itu, tolonglah untuk menceritakan, ya, menceritakan stories, cerita, one by one, secara personal. Nah, gampang saja deh, saya pakai analogi yang gampang. Kalau misalkan Bapak, Ibu, ataupun teman-teman mendapatkan yang namanya broadcast, oke, 1-2 tentang suatu produk, ya, produk. Nah, anggap saja ada juga yang jualan Qsmart, entah siapa lah ya, dari agensi mana lah gitu. Kebetulan dia punya nomor kita, dia broadcast message. Qsmart, usia 30, NPP 10 tahun, UP 100 juta, preminya sekian. Buruan, sebelum reprice. Dapat broadcast seperti gitu. Broadcast pertama kita pasti baca. Ya, kan penasaran nggak tahu siapa kan. Atau mungkin teman kita yang tiba-tiba, teman kita yang tidak pernah join Sekus, tiba-tiba join Sekus pula di agensi lain. Dan pasti kita baca. Pertama. Kedua kali broadcast, mungkin masih baca. Ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kita nggak akan baca lagi. Sama juga dengan nasib Bapak Ibu, kalau ingin menceritakan manfaat Qsmart itu via WhatsApp. Jangan broadcast, itu intinya. Jangan di broadcast. Ya, kalau misalkan saya memang statis ya, katakanlah JAL training atau link Zoom broadcast, oke lah gitu ya. Itu informasi. Tapi kalau saya pengen jualan, pengen dapat respon, pengen dibaca, ya setidaknya sapa satu persatu. Kita bikin kalimat-kalimatnya, di atasnya itu jadi custom. Jadi ketika saya kirim ke Bu Cece, selamat pagi Bu Cece, ini informasinya copy paste, kirim ke Bu Cece. Selamat pagi Bro Edwin, isinya copy paste lagi nanti kirim ke Bro Edwinnya. Selamat pagi Bro Andrew gitu, copy paste isinya kirimkan ke Cicilina. Nah, itu salah juga ya gitu. Itu hati-hati. Makanya lebih enak itu kalau kita kirimnya satu persatu. Kenapa? Karena kesannya itu lebih personal, Ada sisi emosional yang kita sentuh. Oh, rupanya si Andrew kirimnya khusus untukku. Padahal enggak sih. Ya gitu. Ya. Ajak ngobrol. Ya benar. Ya, jadi tidak hanya sekedar broadcast. Kalau broadcast itu udah banyak lah. Bapak Ibu terima iklan-iklan dari luar mana yang KTA murah, pinjaman online, ini ya gitu-gitu aja, dan kita nggak akan baca lagi. Ya, nasibnya juga sama. Makanya ceritakan, share cerita secara pribadi, kirimnya satu persatu, jangan broadcast. Ya. Nah, yang paling penting adalah membangun relationship, hubungan, ya, membangun hubungan secara positif ya, Jadi ketika misalkan kita sudah kirim pagi Bro Edwin, lagi di mana, ada waktu nggak? Ayo kita sambil nongkrong minum Chivas gitu. Rupanya hanya di-read tidak dibalas. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman akan sering mendapatkan perlakuan yang seperti gitu. Ya. Itu ingat ya, kata donasi nggak usah baper gitu. Ya udah, mungkin dia sudah ketik, bisa saja dia sudah ketik tapi lupa balas. Suara apakah itu? Itu sudah ketik tapi lupa tekan tombol send, bisa juga seperti gitu ya. Atau mungkin ketika sudah mengetik, ada yang tiba-tiba ngajak ngobrol, hingga lupa dengan chat kita. Bisa saja seperti gitu. Ya, kalau tidak dibalas, ya sudah. Lagi hype, belum habis, makanya nggak balas. Bisa juga, karena salah tujuan ajak mabuk. Oh ya, oke bro, gitu. Ya, kira seperti gitu. Ya, seperti gitu kira-kira. Ya, kalau nggak dibalas, ya sudah. Biarkan saja dulu. Jangan terlalu sakit hati. Ya, pokoknya intinya adalah kalau orang tersebut mungkin tidak masuk ke jadi nasabah kita, itu sifatnya adalah belum, ya, bukan tidak. Kenapa ya? Karena kita juga harus realistis lah ya. Di sini ada 58 orang, kurang-kurangnya dengan leader dan kawan-kawan, ya setengahnya berarti ada sekitar 29 itu saling bersaing. Bapak, Ibu, teman-teman, 29 orang itu saling bersaing, ya. Bro William bersaing dengan Bro Edwin gitu, ya. Saling, ya, branding. Saling branding sebenarnya gitu.
tinggal lihat siapakah yang relationship-nya paling dekat, paling kuat. Tuh. Dekatnya dengan siapa. Seperti gitu. Ya, jadi makanya kita harus tetap membangun relationship meskipun kadang-kadang ya nggak dibalas pesan kita, ya dicuekin. Ya, itu hal yang wajar. Tapi ingat tetap membangun hubungan yang baik dengan calon-calon nasabah. Ya. Nah, tips yang lainnya apa nih? Tips yang lainnya itu ingat cukup kirim satu chat ke 10 orang setiap hari. Yang lain jadi kongko yang benar, kongko aja. Kalau nggak dibalas sudah kongko dulu. Nah, kalau memang kita pengen langsung tembak ya, langsung promosi ya, cukup kirimkan satu chat ke 10 orang setiap hari. Satu chat 10 orang setiap hari. Nggak usah banyak-banyak. Ya. 10 itu sudah termasuk angka yang cukup ideal. Kenapa? Karena dari 10 itu mungkin nggak banyak yang respon. Mungkin hanya 1, 2, 3 orang. 7-nya entah kenapa nggak respon. Ya, ada yang hanya delivered, nggak dibaca, ada yang baca nggak balas, begitu. Nah, kadang-kadang kita kan manusia, ya kita kan manusia bukan robot, ya kan. Makanya kalau sudah kirim 10 chat seperti gitu, yang tidak ada responnya 7 orang, kadang-kadang kita ada perasaan nggak enak. Bagaimana kalau kita kirim 20 orang dengan persentase yang sama? Berarti ada 14 orang yang nggak respon. Kita akan lebih sakit hati lagi, lebih capek. Oleh karena itu ya cukup 10 orang saja. Ya. Nah, kemudian prioritaskan loop. Loop itu adalah pasar alami kita, lingkungan, orang, organisasi, orang dekat, dan keluarga. Prioritaskan kepada orang-orang yang memang kita kenal dekat. Mereka juga kenal kita. Gitu. Jadi sapa 10 orang tersebut setiap hari. Kalau ada yang nggak respon, ganti. Ada yang nggak respon, ganti. Gitu. Oke. Nah, tentukan waktu pengirimannya. Ya, di jam-jam produktif atau jam-jam senggang gitu. Janganlah jam-jam istirahat, jam 11 malam, jam 1 pagi, itu kan agak aneh gitu. Ya. Kemudian boleh pakai ilmu yang namanya copywriting. Copywriting ini adalah sebenarnya suatu teknik ya yang nggak gampang juga. Ini fungsinya adalah memancing respon. Kira-kira seperti gini. Ya, ini bahasanya ini boleh Bapak Ibu teman-teman ubah sesuai selera dan kondisi juga ya. Nah, jadi contohnya gini nih. Bro, sis, ya ternyata ada cara sederhana loh untuk menentukan hidup lebih bahagia dan sejahtera sampai usia 100 tahun. Udah tahu? Ya. Jadi ingat, kata-kata seperti gini sesuaikan. Di screenshot saja, nanti boleh coba di ATM. Ya, di ATM. Bro, geng. Nah, rupanya gini. Udah tahu? Cai boy. Nah, itu. Tunggu respon ya. Kalau dia nggak ada respon, ya udah cuma dibaca aja. Ya, udah ganti yang lain dulu gitu. Ya. Kemudian atau mungkin katakan sebegini, wow, saya baru belajar hal baru, ternyata nyiapin warisan 0,5 M dengan cepat dan sederhana itu ada triknya loh. Udah tahu belum lu? Tunggu respon. Ya, nah ini di screenshot saja. Nanti tinggal di ATM. Ya, gaya bahasanya disesuaikan. Ya, tergantung juga dari kedekatan hubungan kita. Oke, nah kemudian, nah ini saya baru baca artikel nih. Ternyata ada anak yang menduga orang tuanya nih terkait dengan pembagian warisan. Menurut lu gimana sih? Ini juga ya. Boleh balik yang tadi. Boleh. Nah, ya di screenshot saja, screenshot semuanya. Screenshot nanti coba ATM ya. Ini udah ya. Oke, saya next. Nih, screenshot saja nanti ATM lagi. Lu gimana nih gitu. Ya. Atau kalimat lainnya nih. Ternyata untuk mengalihkan harta orang tua kita menjadi punya kita, itu perlu biaya nggak main-main nih. Ya, anggap saja orang tua mewariskan rumah. Ya, paling gampang rumah ya, rumah diwariskan. Rumah masih atas nama orang tua. Mau bikin jadi nama kita, itu perlu biaya. Lu tahu nggak sih? Wah, atau mungkin cerita lagi, rupanya kalau saya punya harta dan ketika saya meninggal, itu nggak semuanya jatuh ke anak-anak. Nah, nggak semuanya jatuh ke istri. Tuh. Mancing respon kan semuanya. Lu tahu nggak sih? Iya.
kalimat-kalimat tadi itu semuanya berhubungan dengan Qsmart, ya dengan Qsmart. Itu dengan Qsmart. Jadi masih banyak kalimat-kalimat copywriting seperti gini, ya. Karena pada intinya adalah kita tidak langsung menceritakan produk yang ataupun jasa yang ingin kita tawarkan, kecuali sudah benar-benar dekat, gitu. Benar-benar dekat. Kalau enggak, ingat sharing cerita. Nanti Bapak Ibu bisa dengar dari para testimoni yang nanti ada. Itu semuanya bermula dari sharing cerita, bukan sharing produk, sharing cerita. Ya, nah. Kalau sudah melakukan itu semua, success rate untuk closing-nya gimana nih? Ini yang sering jadi pertanyaan. Ini juga yang jadi pertanyaan ketika saya buka kelas secara teknikal bagaimana mengoptimalkan Instagram. Mereka tanya, kalau saya sudah buat begini, itu closing rate-nya berapa besar? Saya langsung jawab dengan jujur saya, ukurannya tidak ada yang mengukurnya. Ya, saya tidak menemukan suatu lembaga atau apapun yang mengukur bahwa keberhasilan dari metode ini ada atau berapa, nggak ada gitu, nggak ada. Tapi kita harus tahu semakin mudah kita menghubungi seseorang, semakin mudah kita menghampiri seseorang, semakin mudah kita memberikan suatu informasi kepada calon nasabah, semakin mudah juga kita ditolak. Semakin mudah gitu. Ya, yang namanya juga sudah online, sudah digital. Fungsinya apa? Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, ya. Jadi nggak heran ketika kita ngomong dengan orang terdekat suatu produk pun, ya efek paling banyak apa? Tidak dibalas, tidak ada respon, gitu. Ya, jadi kalau ini yang harus Bapak Ibu camkan baik-baik, gitu. Ini bukan jalan singkat, ini bukan shortcut, bukan jalan pintas. Tapi mau gimana pun Bapak Ibu tetap harus melakukan. Bagaimana kita branding, ya. Ini peluang rasio closing-nya itu bisa dibilang kecil, ya, kecil. Tapi karena kecil, maka pertanyaannya, apakah kita masih tetap perlu branding? Capek lah, saya kirim ke 100 orang sampai sejauh ini yang balas cuma 3. 3 pun nggak ada yang closing. Maka pertanyaannya balik, perlukah kita branding? Perlukah kita melakukan personal branding? Kenapa juga gambarnya harus sepeda seperti gitu ya? Karena saya ingin menunjukkan bahwa branding itu tak perlu. Branding itu seperti kita sedang mengayuh sepeda. Ya, ada sisi bisnisnya, ada sisi perkenalannya. Bisnis kita besar, tapi kalau brandingnya kurang, itu susah jalannya. Contoh paling gampang gimana? Ya, Bapak Ibu kenal Huawei mungkin? Bapak Ibu, teman-teman kenal Huawei? Kalau kenal, biasanya melekat di produk apa? Di barang apa kok Huawei? Handphone ya kan? Handphone, iya. Tapi coba cari tahu. Huawei di negara asalnya sana, di Cina sana, itu memproduksi banyak barang. Itu perusahaan besar. Bahkan sampai di blacklist oleh Amerika. Tapi di Indonesia kita hanya kenal sebagai produsen handphone. Itulah dia. Bisnisnya besar, brandnya kurang. Ya, bisnisnya besar, brandnya kurang. Kalau bisnisnya nggak kecil ataupun nggak ada, brandingnya habis-habisan, sama saja. Jadi dua-duanya itu perlu sejalan. Ya, dua-duanya perlu sejalan. Karena untuk mencari tahu siapakah Bapak, Ibu, dan teman-teman saat ini itu sangat gampang. Cukup lihat saja dari medsosnya, ingat itu. Makanya perlukah branding? Perlu. Ya, saya boleh kasih contoh beberapa kalau memang misalkan ingin ke Facebook. Saya udah nggak main Facebook, makanya saya nggak bisa kasih contoh lagi. Tapi kalau di Instagram, ya Bapak Ibu boleh melihat isi dari Linawati, ada Vina, ada Suwanto, dan juga teman-teman yang lainnya. Yang sebenarnya saya sebagian besar nggak follow agen sih, nggak follow leader. Karena pasti nanti timeline saya isinya semuanya agen, bingung gitu. Ya, semuanya posting promo Qsmart. Jadi tolonglah kalau pengen post tentang klaim, post ini nilainya sekian, dibayar sekian, nombok sekian.
Ya itu klaim apa? Kita nggak tahu ya kan. Terus yang paling bagus lagi ya kalau ada misalkan sedang kegiatan bisnis, sedang PRP, sedang GID, ya sudah rekam saja, foto saja nggak apa-apa gitu ya. Sedang jalan-jalan kemana, foto saja, rekam saja, video saja nggak apa-apa. Pokoknya Bapak Ibu terkesan aktif. Kalau bisa sih benar-benar aktif, bukan hanya terkesan aktif. Seperti ya Vina Luffy gitu ya. Seperti Vina Luffy gitu. Saya suka videonya, videografernya. Ya berhubung dia juga punya backup yang mantap, ya oke lah. Tapi kalau nggak punya, ingat tetap tunjukkan bahwa memang Bapak Ibu itu benar-benar serius di bisnis ini. Ingat ya, bisnisnya besar, brandingnya kurang, nasibnya sama seperti Huawei. Ya, itu bisnisnya besar loh di sana, tapi di Indonesia kurang terkenal, masih kalah sama Samsung. Ya, kenapa? Karena kurang branding saja. So, daripada saya cerita tentang karena begitu banyak, kita boleh langsung mendengarkan bagaimana sih efek dari personal branding ini ke bisnis secara nyata. Ya, oleh karena itu saya langsung serahkan saja tongkat cerita saya kepada Ibu Cece. Silakan. Thank you, Ko Henry. Yes. Saya pengen tanya nih ya. Tapi dari caranya dokter menggunakan Instagram itu sering bercerita dokter ya, bercerita. Tapi saya membaca ceritanya itu kok seru, enak gitu ya. Saya rasa ringan, mudah untuk saya mengerti. Gimana ya caranya dokter itu bisa membuat caption-caption berupa storytelling yang menarik tanpa harus kesannya menggurui, apalagi langsung kayak main tembak aja, nih saya jual asuransi. Gitu. Gimana itu dok resepnya dok? Oke, thank you ya Kak Cece. Jadi kalau bicara sampai level sekarang yang sudah storytelling sebenarnya baru proses ya. Awalnya juga mulai dari pasang brosur, berbagi tentang produk Sequis, tapi lama-kelamaan kok yang baca sedikit. Kan kita bisa lihat di Instagram, reach-nya kan terlihat ya Kak Cece. Kok sedikit ya. Terakhir ya baca buku, ternyata di sosial media itu, terutama di Instagram, orang lebih suka baca cerita. Dan sejak itu mulai berubah, coba ganti style bercerita dan hasilnya lebih bagus. Responnya lebih ada dan orang lebih apa ya, lebih mau klik like-nya lah atau komennya. Dan otomatis kan itu meningkatkan jangkauan. Nanti lebih banyak lagi orang yang baca. Bahkan pernah ya buat satu feed di Instagram tentang COVID, itu jangkauannya sampai 20.000 orang. Wow. Itu dapat followernya sampai 100 follower. Wow. Jadi dengan perubahan-perubahan itu ada perbaikan. Saya masih ingat tahun Maret 2020 kan mulai bagusin IG ya Kak Cece. Karena banyak di rumah sejak PSBB. Jadi belajar, itu saya masih ingat follower saya ada 3.100. Jadi begitu diperbaiki, setiap bulan saya lihat penambahannya 100 follower. Sampai hari ini sudah ada 4.000-an. Dan rata-rata setiap bulan nambah 50-100 follower. Jadi dari situ nanti ya akan digarap jadi bank nama untuk prospek dan rekrut lagi. Jadi sih bertahap ya. Awalnya paling gampang ya copy paste brosur yang dari company atau dari agency. Setelah itu pelan-pelan kan kita banyak tahu ya, kita coba mulai belajar Canva. Kemudian buat desain sendirilah. Jadi ada kemajuan. Seperti yang diceritain Henry tadi, makin rapi, makin bagus, orang lebih mau follow. Halo? Ya dokter, ini sorry agak unstable connection. Ya, jadi seperti kata Henry tadi, dengan desain lebih bagus, orang lebih mau follow. Kalau dulu mau tambah 1 bulan 30 follower juga susah. Sekarang dia nambah sendiri aja. Oke. Jadi bertahap sih Kak Cece. Bertahap ya. Nggak langsung sih. Jadi dokter kan mengutip ya, digabung ya semua, di mix ya, dari brosur perusahaan, kemudian juga tentang topik
pandemi yang kemarin, apalagi dokter ya, pasti kan bisa juga sharing mengenai soal penyakit itu sendiri. Nah, itu dokter sampaikan melalui storytelling dan akhirnya jangkauannya ya, reach reader-nya juga bertambah setiap bulan. Itu langsung berimpact ya dok ya, tiap bulan memang langsung ada penambahan ya dok? Iya, ya teman-teman bisa download namanya website, buka website IG Blade. Nanti daftarkan IG teman-teman, nanti setiap bulan akan di-emailkan pertumbuhan IG kita. Itu setiap gitu. bulan tanggal 1 saya liatin bertambah berapa sebulan ini. Karena kalau kita ada follower itu kayak bisa lihat story kita. Betul. Nah, story kita itu ya nanti kita selipkan brosur ataupun bukti bayar, bukti klaim. Nah, nanti ketika mereka sering lihat, otomatis mereka tertarik sendiri. Nanti mereka cari. Jadi rahasianya kita mancing orang untuk follow, setelah itu kita baru jualan di story. Kalau mereka tanya-tanya, nah kita lanjut di WhatsApp. Kadang kita juga bisa komen di story orang supaya orang lihat kita, follow back kita. Jadi bertahap sih. Kadang kita juga DM orang. Nah, ini halo. Ya Kak Cece. Dokter, suara saya masih cukup jelas kedengaran di sana? Lancar. Ya, halo? lancar Kak Cece. Halo? 12 tahun ya tepatnya ya. Oke. Dan dokter dikenal sekarang sebagai dokter asuransi. Ibarat saya nih kalau mau beli air mineral, ngomongnya bukan beli air mineral, tapi beli aqua. Jadi kalau bilangin dokter asuransi, saya juga nggak ingat dokter-dokter di asuransi yang lain, tapi ingatnya dokter Suwanto gitu kan. Nah, ini dokter dalam kurun waktu yang begitu panjang ya, bagaimana caranya dokter ini bisa membangun dan mempertahankan image tersebut? Apa saja langkah-langkah yang dokter lakukan untuk itu? Wah, panjang tuh ceritanya Kak Cece, bisa 1 hari 1 malam. Wah, boleh nggak apa-apa. Yang penting ini zoom-nya masih ada. Jadi kalau bicara prosesnya, saya masih ingat 2009 HP kan masih belum mulai BlackBerry ya. 2010 lah, mulai ada BlackBerry kan kita mulai broadcast message. Jadi setiap hari saya masih ingat dulu saya broadcast tentang promo asuransi. Itu seperti sharing Henry tadi, lama-lama di blok. Keseringan gitu ya dok ya? Ya, karena saya dulu berpikir saya harus konsisten 1 hari 1. Jadi setiap pagi saya broadcast tentang asuransi. Lama-lama kok friend saya makin sedikit ya, rupanya saya kena blok. Habis itu mulai berubah. Kita berubah jadi 1 minggu sekali. Terakhir 1-2 minggu sekali lah. Kecuali ada promo yang sangat bagus baru kita bagikan. Dari awal sih saya selalu posting di Facebook. Dulu karena masih HP BlackBerry sampai tahun 2014 kan belum bisa ya pakai IG. Jadi mulai tahun 2015 baru masuk IG. Di IG juga dulu HP-nya yang jelek. Jadi fotonya jelek. Dia cuma dapat brosur ya diposting brosurnya. Nah, tapi dari asal posting aja pun saya mendapat banyak nasabah. Ya lumayan lah, 1 bulan dapat 1, kadang dapat 2. Nah, dari Facebook juga rutin. Jadi kalau bicara Facebook memang saya mulai sejak awal. Kan dulu kan Facebook paling mudah dipakai. Saya masih ingat ya, tahun 2017 saya tiba-tiba dihubungi satu senior. Dia bilang gini. Halo? Ya. Suara saya kedengaran dok? Lancar. Sorry teman-teman, sorry. Oke, jadi saya lanjut ya. Jadi dia bilang ke saya, dia by chat, by messenger, Suwanto, saya mau jumpa kamu lah, kapan bisa? Kita janjian di 1 tanggal. Habis itu dia dari luar kota, rantau perapat, dia datang ke Medan. Dia udah sampai, dia telepon. Dia chat, dia telepon nggak bisa masuk, dia chat. Rupanya saya lagi di Hong Kong. Di Hong Kong lagi ada meeting kan, meeting sekuis. Saya bilang, aduh, saya lagi di luar negeri.
Tapi kalau abang udah di Medan, gimana kalau jumpa Xiaoling, istri kan? Bolehlah jumpa. Itu saya masih ingat, saya kenal dia tahun 2010, nggak pernah ngomong, nggak pernah chat sampai tahun 2000, kalau nggak salah 2017 ya. Nggak, sama sekali nggak pernah ngomong. Ternyata jumpa istri, ngobrol-ngobrol, presentasi, langsung closing Kak Cece. Dia masuk dana pendidikan 100 juta untuk anaknya, itu dulu produk NSP ya, paling viral. Kemudian dia masuk dana pendidikan IMCS 36 juta. Wow, Itu kekuatan dari Facebook, dari rutin asal posting aja zaman dulu. Dulu kan memang nggak seketat sekarang. Kalau nggak ada yang like, kan dianggap jelek, nggak disebarkan. Kalau dulu kan enak ya, semua disebarkan. Jadi kita sekarang juga harus berubah strategi. Ternyata dari Facebook itu bisa dapat premi sampai 100 juta ya dok ya? Iya, nggak sangka juga. Tiba-tiba di chat, ajak jumpa, rupanya closing. Teman-teman, Kak Cece kalau... ya, itu konsistensi. Dari dulu setiap ada brosur saya terima dari broadcastan Kohibing atau dari trainer, saya selalu ambil, saya taruh di Facebook. Kalau sekarang udah mulai pilih-pilih, karena kan kalau terlalu sering pasang brosur, respon orang jelek terhadap postingan kita, itu lain kali nggak diposting ke dia lagi. Jadi gimana kita posting sesuatu secara berurutan. Kita misalnya posting sesuatu yang menarik, 3 postingan, baru 1 postingan tentang promosi. Jangan terusan semua promosi, itu jadi jelek hasilnya. Karena kan tren berubah terus ya. Ampuhnya kekuatan branding ini ya dok ya, jadi bukan isap jempol, tapi memang betul sudah terjadi ya dok ya. Ya, bisa menghasilkan closingan juga rekrut Kak Cece. Kalau Kak Cece ingat Novianti? Ya, ya. Novianti itu dulu juga kenal di Instagram. Oh gitu. Dia chat saya, katanya dia mau masuk asuransi. Ketemu di tokonya di Asia Megamas, ngobrol-ngobrol. Dia mikir. Habis itu, bulan depannya saya cari lagi, mikir lagi. Terakhir, saya pasti udah tebak ini masalah budget. Jadi saya langsung tembak aja. Cici mau nggak masuk asuransi dapat diskon, plus dapat nasabah lagi. Terakhir dia malah jadi agent. Wow. Good dok. Jadi dengan konsistensi ya yang terus-menerus itu memberi hasil yang sangat positif sekali, bukan cuma dapat closing, preminya pun bukan premi yang ikan teri, tapi ikan kakap ya dok, ikan paus bahkan ya kita bilangnya ya. Kalau yang kecil-kecil juga banyak Kak Cece, kadang masuk 500.000, 300.000 juga ada. Kita tetap terima kok. Kita terima. Oke, dokter, bagaimana rasanya bagi dokter sendiri ya, hasil yang diperoleh itu setelah betul-betul memang aktif ya melakukan branding, betulkah memang dengan menggunakan media sosial itu antara agent yang menggunakan media sosial dengan tidak menggunakan media sosial? Menurut pengalaman dokter sendiri, apakah memang itu bisa menunjukkan hasil yang positif atau bagaimana rasanya dokter? Ya, jadi dulu kan tadi saya cerita 2010 sampai 2017 masih asal posting. Jadi mulai di tahun 2017 pertengahan, saya pernah temani satu agent ke lapangan, prospek. Jadi si nasabah ini, dia bilang, saya sudah masuk sama Bapak ini, karena Bapak ini pelayanannya bagus. Dia ada tim yang bantuin nasabah klaim di rumah sakit, bahkan ada ambulansnya. Oh, jadi saya percaya sama dia semuanya. Dan saya sudah kenalin banyak orang ke dia. Nah, sejak itu, kalau saya baru temani agent ini, prospek satu kenalan lagi. Rupanya kenalan ini sudah pernah saya prospek 1 tahun lalu, tapi sudah dikasih proposal, hilang. Rupanya masuk sama Bapak ini. Nah, Bapak ini kebetulan sudah di senior saya, sudah 20 tahun di Sequis. 20 tahun lebih lah. Saya masih 7-8 tahun. Jadi saya berpikir, saya sudah kasih proposal, kenapa kamu masuk sama dia? Saya tanya waktu pertemuan kedua. Ya dia bilang lagi, iya karena Bapak ini ada ambulansnya, bisa bantuin saya. Dan dia udah terkenal di kotanya. Waduh, kalau kayak gini, kalau saya ketemu Bapak ini lagi, ya saya pasti kalah lah.
Karena udah kalah 2 kali nih ceritanya. Jadi saya berpikir, diskusi sama istri kan, apa yang mau kita tonjolkan supaya kita berbeda dari yang lain. Nah, jadi di situ evaluasi mulai membangun personal branding. Apa yang mau ditekankan dari saya dan tim supaya orang lain lebih mudah memilih kita. Kayak tadi loh, kan ada Coca-Cola. Apa Coca-Colanya Suwanto gitu. Jadi coba analisa strength, weakness. Strength saya analisa kan saya adalah agen asuransi background pendidikannya dokter. Kalau di Kota Medan untuk agen sekwis boleh dikatakan cuma saya sama Pak Peklim. Kalau yang ada yang lain kan cuma sambil-sambilan, nggak ada yang fokus serius. Jadi saya coba ambil background dokternya dikombinasi dengan asuransi. Itu yang ditekankan. Itu yang diulang-ulang, setiap posting apa. Kayak tadi kan kalau Vina kan tekankan friendly sama berprestasi. Kalau saya pribadi penekanannya, saya adalah agen asuransi yang background-nya dokter. Jadi kalau kamu masuk sama saya bisa bantuin kamu lebih lengkap. Jadi mulai bantu dari pendaftaran rumah sakit, konsultasi. Kalau nggak ada indikasi opname, saya bisa bantuin kamu berobat. Saya kasih kamu rekomendasi obat. Jadi all in, gratis. Bahkan sampai pulang dari rumah sakit juga kita urusin. Sampai pernah ya saya antar jemput pasien. Jadi pasiennya mau masuk rumah sakit karena ibu tua, saya anterin. Anaknya lagi kerja di luar negeri. Jadi ibu ini sakit, anaknya telepon saya. Suwanto, kamu bantu dulu ibu saya. Ibu saya sakit, saya anterin ke rumah sakit. Kayak tadi cerita Bapak tadi yang punya ambulans, saya pakai mobil Agia dulu untuk antar pasien. Pulang dari rumah sakit, sembuh, ibunya senang kan, lapor ke anaknya. Oh mantap kali lah, pokoknya di servis habis katanya. Tambah dong polisnya ya. Anaknya bilang, udahlah buatin aku sekalian 1 polis. Closing 1 polis. Jadi ibunya masuk tahun 2009, anaknya masuk kalau nggak salah tahun 2017 atau 2018. Itu pertama kali closing. Setelah itu, siapa sangka ya, tahun 2019 si anak ini yang masuk 1 juta per bulan ini kan dia ngambil santunan kritis. Kena kanker. Kena kanker, habis itu kita bantu proses klaimnya, saya bantuin appointment dokter di Medan, operasi selesai, klaimnya juga cair. Terakhir, dia bilang, buatinlah untuk anakku 1 polis IMC 3 juta. Buatin lagi lah Superfund anakku 30 juta. Buatin lagi lah polis untuk keponakanku 500.000. Jadi berderet Kak Cece. Oh gitu, ya. Nah, habis itu dia akhirnya jadi agent walaupun nggak gitu aktif ya. Nah, jadi dari situ, dari cerita saya temani nasabah, itu saya cuplik-cuplik untuk ditaruh di sosmed. Itu yang akhirnya jadi personal brandingnya saya, bahwa kalau masuk asuransi sama Suwanto atau tim, itu dapat pelayanan seperti itu. Dan itu memudahkan sekali untuk jualan, ceritanya menarik sekali. Itu bagi saya ya. Oke, dokter, terima kasih banyak. Wah, teman-teman, hari ini udah komplit banget ya sharing dari teman-teman kita. Ada Vina tadi dengan dokter Suwanto. Makasih banyak dokter udah sharing malam hari ini, banyak juga tips-tipsnya ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam buat keluarga. Thank you dokter. Thank you ya, Kak Cece ya. Nah, yang berikut ini juga tidak kalah menarik dari sahabat Mercy kita malam hari ini dari Ko William Aman yang akan masuk di tips selling kita. Saya undang ya Ko William Aman. Halo Kak Cece, halo semuanya. Halo Ko, sehat ya? Sehat, sehat. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, dari tadi saya pantengin dari jam 7 ya. Wah, dari Bro Henry ya, Bambang Tampan ya, dari Vina, Milenial Sukses. Barusan kita dengar ya dari dokter ya. Wah, luar biasa sekali personal brandingnya. Ini kali ini ya saya rangkum sedikit karena tadi ceritanya dari online ya, dari online. Saya mau sharing sedikit bagaimana sih kalau misalkan kita personal brandingnya dari offline. Teman-teman dapat ya?
Biasanya kan dari IG ya, tadi dari Facebook, mau dari WA Story. Bagaimana ceritanya kalau masih zaman purbakala, no gadget, no handphone gitu. Jadi ini saya sharing sedikit ya, dari dulu itu bahkan sampai sekarang lumayan ya, itu udah pasti 50% ke atas dari tim ya. Dari tim itu udah pasti yang kolonial. Jadi milenialnya itu kurang kalau di tim saya. Jadi saya punya pengalaman ya untuk bagaimana sih dari mereka sendiri gitu, bukan dari saya saja, dari mereka itu bagaimana sih brandingnya. Nah, pakai sosmed pun nggak pandai ya. Tapi kalau misalkan tahu orang makan apa di IG dia tahu gitu. Tapi kalau untuk ngeditnya susah, mau posting, mau story, ogah gitu, nggak pernah mau posting. Tapi yang penting dia tahu sih di mana makan enak gitu. Ya, siapa aja yang lagi ngetren, lagi di Medan ini lagi apa? Bagi banyak gosip, tahu semua. Tapi kalau untuk yang mau diposting sendiri, mereka nggak bakal brand di situ. Nggak, saya nggak mau. Jadi kok megangnya pun gimana? Itu untuk lihat-lihat aja. Kalau untuk ngetik-ketik saya tidak. Jadi bagaimana sih untuk membangun yang namanya personal branding itu dari offline? Ya, saya sedikit masukkan sedikit ya. Dari awal itu saya suruh pilih contoh-contoh. Si A dan si B. Ini ada dua orang nih, si A dan si B. Si A, ya dia tidak pernah posting segala macam, tidak juga pernah bergaul dan lain-lain. Si B, ya memang nggak pernah posting, tapi dia punya komunitas ini dan itu. Kira-kira temen kalau misalnya tahu nih, contoh si B ini di posisi yang sama, akan tahu si B ini disekwis atau si A yang disekwis? Boleh dijawab, teman-teman? Contohnya milih si A atau milih si B. Kalau si A yang banyak temennya atau enggak gitu. Tapi si B banyak temennya nih, banyak komunitasnya gitu. Kita lebih memilih siapa? Lebih percaya sama siapa? Yang seperti tadi kan kalau dari personal brandingnya kan ada di Instagram, sering-sering posting, sering-sering pencapaian ini itu, sering-sering ada promosi produk. Otomatis si B lebih terkenal dong. Kalau itu dari online. Kalau dari offline kan susah tuh. Nah, kalau teman-teman nggak bisa jawab, saya bantu itu pasti milihnya ke B. Karena kenapa? Ya, untuk memulai personal branding itu di awal, kenapa kita bisa posting? Kalau di online kan gampang ya, kita posting seperti Vina tadi ada kasih masukan. Lain kali kalau teman-teman posting mau nampak muka sendiri, wajah sendiri. Kalau enggak gitu menarik. Nah, kan ada yang nggak pede tuh, maunya yang udah postingannya yang lain, mau ikut GM tapi muka saya nggak nampak deh, wajah saya nggak nampak, gitu. Benar ya teman-teman ya. Nah, karena tingkat percaya dirinya belum dibangun, ya pastinya orang juga nggak percaya sama kita. Contoh nih, saya nggak pede nih, Kak Cece saya nggak pede nih. Misalnya Kak Cece tanya tadi, William kamu sekarang apa jobnya? Bantu-bantu orang tua. Oh iya, di mana? Di situ. Di mana? Oh tuh dekat sana, simpang. Ya, udah selesai. Jadi nggak ada yang bisa dijual sama sekali. Coba kalau misalkan saya udah pede, contoh ya, contoh. PD itu harus dibangun ya. Contoh saya pertama kali masuk harus ikut sistem. Follow the system, follow the leader. Itu kuncinya. Setelah selesai, saya akan belajar. Jatuh bangun, alhasil saya akan mulai mempunyai kepercayaan diri. Nah, kedua kali ketemu, contoh Dinawati bertanya, Kok, sekarang apa kegiatannya? Saya udah di Sekwis loh. Kamu tahu Sekwis nggak? Nah, beda nggak? Beda nggak? Kedua kali ketemu Kak Cece, pasti saya udah ngomong gitu. Karena kenapa? Saya udah pede. Tapi yang benar-benar ya, jangan ditanya sama Linawati, emang Koko ikut Sekwis ngapain? Nggak tahu tuh. Jadi jualannya apa? Saya nggak jualan. Nah itu PD-nya belum full, berarti istilahnya ilmunya itu masih 50%, belum selesai. Nah makanya kalau kita sendiri, contohnya pas pertama kali ditanya kita dari mana, ini true story, dulu di awal di komunitas saya, karena saya saking takutnya ngomong Sekwis, ya di situ kan belum ada diajarin apapun. Saking takutnya ngomong Sekwis, teman-teman nanya, lu ngapain? Kerja. Udah, gitu aja. Jadi nggak pernah di branding kalau saya ini dari Sekwis. Nah, setelah saya belajar, setelah saya ikut pelatihan, setelah ya pernah closing sedikit dan banyaknya, terakhir saya udah mulai kasih tahu teman-teman, udah mulai pede kan? Saya sekarang di Sekwis loh. Apaan sih itu asuransi? Oh iya. Ya teman-teman udah pada tahu. Dari sekarang, contohnya si Vina tuh di jidatnya ada Sekwis, saya bukan di jidatnya lagi. Mungkin sampai ke DNA-nya udah ada Sekwis. Bangun, tidur, mungkin istri namparin tuh. Lu ngigau aja ngomong Sekwis. Closing Sekwis 100 juta. Mungkin ditamparin pas ngigaunya. Nah, jadi sampai sudah seperti itu. Personal branding-nya udah sampai ke bawah mimpi. Nah, pada intinya kalau misalkan kita sendirinya nggak pede,
ya personal branding nggak bakal jalan. Nggak bakal jalan. Nggak bakal kita berani posting ini itu, apakah di offline, apakah nanti di online, itu nggak bakal. Nggak bakal muncul. Karena kenapa? Kita sendiri nggak percaya. Nggak percaya sama income dari Sequis, nggak percaya sama produknya Sequis. Karena kita selalu begini, ada kata-kata dari orang pinter nih, ya termasuk saya juga kutip kemarin. Jangan mendapatkan income, kira-kira seperti ini saya lupa. Jangan mendapatkan income dari satu porsi. Istilahnya kalau ada Sequis, lo harus ngerjain yang lain lagi, harus yang lain lagi. Itu wajar. Kalau kita nggak konsentrasi di Sequis namanya. Coba kalau kita konsen di Sequis dan sukses, coba tanya Vina dan yang lain-lain yang tadi lagi testimoni. Disuruh ngerjain yang lain mau nggak ninggalin? Suruh resign dari Sequis mau nggak? Demosi ya? Pasti nggak mau. Karena udah ada jenjang step-nya, udah sukses. PD-nya udah naik. Nah, dari personal branding itu harus seperti itu. Kita harus mulai dari step awal dulu. Nah, kalau nggak PD, belajar dulu. Dan lain-lain. Nah, dari segi offline tadi, saya cerita, lebih gampang yang kolonial, ya, lebih pede daripada yang milenial. Karena milenial kan baru keluar dari lapangan, Mbak, baru keluar ke lapangan untuk nggak pede ini itu, temennya nggak banyak gitu, kemampuannya juga nggak gitu seperti tinggi gitu. Tapi yang kolonial udah kebiasaan, udah makan asam garam udah banyak segala macam, ya mereka udah ada berteman, udah punya usaha sendiri, tinggal mulai Sequis tinggal gampang deh, tinggal ngomong aja. Jadi kalau misalkan untuk yang offline gampang sebetulnya, tapi yang harus yang lebih berumur ya, bukan berarti yang nggak berumur nggak pede. Saya nggak bilang seperti itu. Ini dari pengalaman saya. Karena kenapa? Kalau disuruh ngomong Sequis, mereka berani-berani aja. Tapi memang benar-benar harus didampingi. Karena kalau yang benar-benar bisa, ya nanti cuma benar ngomong Sequis, udah selesai. Nggak ada lagi. Saya nggak mau, saya dan ini dan itu. Jadi personal branding itu bukan hanya dari online. Juga dulu-dulunya, bahkan sekarang ada yang milenial juga nggak mau pakai seperti itu. Nggak mau memanfaatkan Instagram dan lain-lain. Jadi teman-teman jangan oh saya kalau nggak perbaiki Instagram saya nggak mulai Facebook, yang lain udah Facebook udah mulai 12 tahun yang lalu, saya gimana nih sekarang? Nah, gitu aja udah mulai nggak pede gitu. Jadi mulailah dari awal, nggak apa-apa, terlambat, yang penting nanti selamat gitu. Jadi mau offline pun, mau online pun, cuma satu pesan saya, ya, 3S. Oke? Selama Anda menjalankan 3S ini, Anda akan pede, personal branding akan jalan, Anda akan sukses di Sequis. Apakah 3S itu? Kak Cece 3S-nya cuma ini. Sequis satu saja. Nggak boleh yang lain. Udah, selesai. Thank you, Kak Cece. Oke, thank you, Ko William. 3S ya, Ko. Oke, teman-teman, itu tadi dari tips selling kita dari Pak William Aman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi